Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Adit Murti. YouTube-nya Dunia Pertanian. Oke, pada kali ini kita akan membahas sedikit tentang pengendalian gulma secara mekanik dan biologi. Nah, ini pengendalian gulma secara mekanik adalah pengendalian gulma yang menekan pertumbuhannya dengan cara merusak bagian-bagian dari gulmanya. Nah, ada misalkan mekanik itu pengendalian hanya menggunakan kekuatan dari fisik atau mekanik. Nah, ada beberapa contohnya bisa menggunakan tangan, bisa menggunakan alat sederhana, bisa juga menggunakan alat yang modern. Nah, pengendalian gulma secara mekanik kalau misalkan menurut saya itu terbagi menjadi 6 golongan. Ada pengolahan tanah, pembebatan, pembakaran, pengenangan, pencabutan, dan penggunaan mulsa. Nah, pengolahan tanah atau land preparation ini adalah langkah awal, ya kan, prapanam untuk kita melakukan eh, namanya pengendalian dari gulma pada tanaman budidaya. Nah, jadi kalau di sini kan kita kita telah ketahui nih, gulma ini kan kalau misalkan kita sebar, ya kan, secara penyebarannya itu bisa vegetatif sama generatif. Kalau misalkan dia secara generatif kan kalau misalkan bijinya sudah masuk ke dalam tanah, nah kita itu nggak akan bisa tahu. Nah, bisa aja sudah kita habis semua kok ada lagi tumbuh gulmanya. Nah, bisa aja sebenarnya itu biji ada terus di dalam sana. Nah, ada terus di dalam tanah pas yang kita olah biji itu kena matahari, kebuka. Nah, jadilah dia tumbuh, kena air, jadilah dia tumbuh. Nah, makanya untuk untuk pengendalian gulma ini agak sangat sulit. Nah, di pengolahan tanah ini juga pasti menggunakan masih alat bisa menggunakan cangkul, bajak, garu, traktor atau sebagainya untuk mengendalikan gulmanya. Nah, kalau misalkan yang kedua adalah yang pencabutan atau hand pulling. Nah, hand pulling itu ada pencabutan dengan ditunjukkan gulma secara yang anual sama yang. Nah, jadi kita cabut set satu persatu, satu persatu, satu persatu. Nah, makanya kan di sini kan dia tidak ada yang secara perennial. Perennial itu kan dia tanaman tahu. Nah, jadi gulmanya dia agak lama. Kalau pembabatan, nah ini pembabatan. Jadi eh, digosok 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 digosok. Nah, itu untuk yang pembabatan. Jadi makanya dia kan kalau misalkan kita babat, kalau kita kan bisa pikir-pikir, nah dibabat, nah bagian atasnya aja nih, tapi bagian bawahnya itu belum bisa kita kendalikan. Nah, karena kan hanya bagian atas tanahnya aja ya. Maksud ya kita kecuali kita cangkul, kita masuk sampai ke bawah tanah. Nah, kalau yang pembakaran ini yang paling gampang, bam, bakar mati semua. Tetapi, nah kalau misalkan yang di dalam tanah itu biji-bijinya itu ya dia tidak akan terbakar, tetap aja akan bisa numbuh gulmanya. Nah, kalau misalkan yang pengenangan, nah kita telah mempelajari pengenangan. Ada gulma yang berdasarkan habitat, ada yang terrestrial weed sama aquatic weed. Kalau misalkan terrestrial weed, nah berarti kan gulma yang terrestrial dia tidak akan bisa tumbuh. Nah, itu tapi efek negatif dari penggenangan dia akan numbuh gulma dari aquatic weed, tapi jumlahnya nggak akan sebanyak daripada terrestrial weed. Nah, penggunaan mulsa, nah memang mahal. Mulsa itu kan ada dua ya, ada yang ada tiga malah. Ada mulsa kalau misalkan kita menggunakan yang ada di gambar ini, mulsa anorganik. Kalau misalkan mulsa organik itu ada efek sampingnya juga, bisa menyebabkan tanah lembab. Gara-gara tanah lembab menyebabkan penyakit baru. Nah, kalau misalkan pakai mulsa yang anorganik, nah dia tidak tanahnya memang lembab tapi kan dia tidak akan mendatangkan suatu
penyakit. Nah, tetapi di sini kalau misalkan menggunakan kenapa sih menggunakan mulsa ini ampuh? Nah, kita lihat lagi, pelajari lagi dari siklus hidup dari sebuah tanaman. Tanaman ini pasti membutuhkan yang namanya sinar matahari untuk fotosintesis. Nah, bagian tanah yang ketutup sama eh, mulsa, dia tidak akan terkena sinar matahari. Makanya tanah yang ini akan selalu terlindungi dari yang namanya gulma. Nah, di situ kenapa dia tidak akan bisa tumbuh kecuali kalau misalkan ada bolong di mulsanya, ya kan? Ada bolong di mulsanya. Nah, pasti dia akan tumbuh di sana. Nah, menggunakan biologi, ya kan? Senjata biologi ini pasti menggunakan bahan-bahan tumbuhan lain, ya kan? Seperti menggunakan serangga juga, nama juga mengendalikan secara biologi. Tujuannya pakai agen-agen hayati, ya kan? Kalau mekanik tadi kan pakai alat tuh, alat yang dibuat sama manusia atau misalkan memakai tangan. Kalau biologi itu adalah pakai agen hayati dari tumbuhan atau dari tanaman atau dari serangga. Nah, yang pertama itu ada LCC, legume cover crop, atau serangga atau fungi dan bakteri. Nah, LCC atau legume cover crop biasanya ini tumbuhan dari semi kacang-kacangan. Kenapa sih dia pakai LCC? Nah, intinya kalau misalkan kita menggunakan LCC sebenarnya bukan hanya LCC aja sih. Intinya adalah tanaman yang gulmanya dia mampu menutupi dari sinar matahari. Kalau misalkan LCC itu kan salah satu gulma yang tumbuhnya cepat, berdaunnya lebar. Nah, kalau misalkan kita tanam biasanya ini di tanaman perkebunan lah ya, di tanaman perkebunan. Nah, selain itu LCC juga mengandung nitrogen yang sangat tinggi karena dia termasuk tanaman leguminase ya. Nah, jadi mengandung nitrogen karena dia akan memberikan di tanaman perkebunan ini bagus memberikan unsur hara N pada tanaman perkebunan. Biasanya eh, petani-petani perkebunan itu biasanya membudidayakan tanaman LCC sekaligus dapat mengendalikan dari gulma. Nah, sebenarnya banyak lagi tanaman LCC. Di sini ada Calopogonium mucidocoides, ada Calopogonium cerulum, ada Centrosoma pubescens dan Purea javanica. Nah, kalau misalkan menggunakan serangga, ya kan, intinya adalah ini contohnya Mimosa sp. Nah, dengan menggunakan serangga, intinya adalah dia mengendalikan di tempat-tempat yang dihisap sama mata, tempat-tempat yang apa namanya generatif dari sebuah tanaman. Jadi kalau misalkan tanaman itu generatifnya dimatikan, ya memang sih tanaman itu akan bertambah besar. Tapi kalau misalkan tambah besar 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 tapi tidak menghasilkan biji, ya kan dia tidak akan berkembang biak ya. Biarin aja dia besar tambah besar. Nanti kan dia akan mati lagi. Nah, kalau misalkan yang lebih parah adalah dia berbunga, menambah, memperbanyak diri. Nah, itu akan lebih sulit lagi untuk kita kendalikan. Kalau misalkan dia tambah besar, kita cabut udah selesai. Nah, kalau misalkan dia memperbanyak diri dengan biji masuk ke tanah, kita nggak tahu karena ukurannya kecil, ya kan? Nah, karena ukurannya kecil bijinya, nanti tahu-tahu dia tumbuh lagi, ada lagi itu si tanaman itu. Nah, intinya dengan merusak serangga kita dapat menaruh, ya kan, ini sebagai ada nih gambarnya di sini sebagai ada contohnya. Nah, dia akan memakan bagian ini kan, menyerang kuncup dari bunga. Nah, dari tanaman mimosa atau putri malu. Nah, ini akan sini kan ini ada hewan namanya Sibinia spp atau Coleoptera curconidae. Nah, dia akan memakan kuncup dari bunga. Nah, ini juga ada ini Coronella oradota, ini kan gulma siam, dia taruh aja sini, dia pasti akan dia kan akan naruh telurnya. Nah, kemudian ini juga ada ini jenis kumbang menaruh telurnya di kepala putik, ya kan, nanti akan berkembang di situ, nanti dia akan banyak. Nah,
Nah, kalau menggunakan fungi juga sama, ini ada jurnalnya, mohon maaf nggak kelihatan, dan saya bingung bagaimana cara mekanisme penjelasannya karena belum sampai ke sana tahap penelitiannya dan susah, masih dicarinya baik itu pakai bahasa Inggris. Jadi intinya menggunakan di jurnal ini mengatakan bahwa menggunakan fungi intinya sama, merusak bagian dari generatif dari sebuah maupun bakteri juga intinya sama, merusak generatif dari sebuah tanaman. Kalau misalnya tanam generatifnya kita rusak, pasti dia nggak akan berkembang. Oke, itu aja pengendalian gulma secara mekanik dan biologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.